wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Cirebon Cup TV, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya Nia, dan hari ini merupakan hari yang sungguh sangat spesial karena kita akan melakukan bincang-bincang tentang inovasi terbaru dari pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam konteks layanan publik. Tentu saja ini merupakan penyesuaian kemajuan teknologi yang disediakan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Dan tentunya dalam segmen pertama ini kita akan membahas tentang layanan publik dari Kabupaten Cirebon ini, yaitu layanan siaga Katon 112. Untuk informasi lebih lanjutnya tentu saja di tengah-tengah kita sudah hadir 3 narasumber yang akan memberikan informasi lebih detailnya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan mohon untuk diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Wakil Bupati Cirebon Bapak Haji Agus Kurniawan Budiman. Boleh Bapak dipegang mic-nya? Kita bincang-bincang sedikit dulu nih. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Iya. Ibu. Terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktunya bersama kami semua di sini Pak. Sama-sama. Iya, nanti saya akan tanya-tanyain ya Pak ya. Siap. Oke. Lalu selanjutnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan dari Kementerian Komdiji Republik Indonesia, yaitu Bapak Agus Setio Utomo. Halo, selamat pagi Bapak. Sudah menyalakah? Nah sudah. Ya, Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah kami dari Kementerian Komdiji, Iya. Pak Bupati, salam dari Pak Dirjen Infrastruktur Digital. Ya, betul. Bapak berarti datang dari Jakarta ya Pak ya? Betul, Datang ke Cirebon ini dari kapan Pak? semalam Oh semalam ya, berarti enggak ini ya Pak, masih bisa istirahat dulu ya Pak? sudah nyobain empal gentong ya. Oh udah coba, apa lagi Pak yang udah dicobain lagi nih Pak di Cirebon? Apa ya, semalam tuh nasi jamblang. Pak. Oh nasi jamblang luar biasa, nanti kuliner-kuliner lagi ya Pak ya, masih Siap. banyak itu Pak kuliner di Cirebon Pak. Oke, Mbak. Oke, baik terima kasih. Oke, selanjutnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber ketiga kita, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Bapak Bambang Sudaryanto SHMH. Halo, ini yang punya hajat nih Pak ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang layanan publik ini ya Pak ya. Baik, oke. Baik, oke, untuk bapak-bapak sabar dulu karena saya mau nanya dulu nih sama Bapak Siap. Wakil Bupati nih Pak. Bapak, menurut Bapak apa sajakah hal-hal yang sering dilaporkan paling banyak nih oleh masyarakat dari Kabupaten Cirebon terkait kegawat daruratan ini Pak? Silahkan. Baik, terima kasih. Biasanya kejadian umum, Kejadian umum ya, yaitu yang pertama yaitu kecelakaan, terusnya kebanjiran, kebakaran dan longsor. Lebih ke Biasanya ya. bencana alam gitu ya Pak ya? Lebih ke bencana alam yang masyarakat suka melapor yaitu ke pemerintah daerah. Mungkin belum ada yang lapor tentang lagi galau, mungkin belum kali ya Pak? Mungkin nanti bisa jadi ini ya Pak, kan sekarang lagi musim banget nih orang-orang untuk galau Pak. Siapa tahu jadi ada teman curhat gitu ya Pak. Kalau bisa jangan galau ya. Oh, kalau bisa jangan cukup galau. saya aja yang galau. Oh aduh, luar biasa. Nanti tahu-tahu layanannya bapak yang telepon, saya galau nih katanya. Oke, jadi paling sering ya tentang kebanjiran, bencana alam lah ya Pak ya. Ya betul. Oke, lalu saya juga akan bertanya kepada Pak Bambang nih sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika nih Pak. Saya mau tanya nih balik lagi sebagai sohibul hajat alias yang menggawangi layanan siaga Katon 112 nih Pak. Pak Kadi sendiri bisa dijelaskan layanan kegawat darurat siaga Katon 112 ini itu seperti apa dan perangkat daerah mana saja yang sudah terkoneksi nih Pak dengan layanan siaga Katon 112 Pak? Oke, terima kasih Mbak Nia. Layanan Siaga Katon 112 merupakan salah satu layanan publik yang mengintegrasikan seluruh layanan kedaruratan yang ada di 7 perangkat daerah dan 1 di kami, jadi 8. Iya. Kebetulan kami selaku operatornya. Di situ kami menyatukan semua layanan, nomor-nomor layanan yang ada selama ini dalam satu nomor layanan terpadu, yaitu
cukup telepon ke nomor kontak center 112. Bebas pulsa dan akses semua provider di situ. Ya. Dan alhamdulillah program ini juga berkat kolaborasi sesuai amanat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kolaborasi antar perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang digitalisasi yang ada di kami. Kami bersama-sama, didukung bersama-sama dengan perangkat daerah, ada 7 perangkat daerah, yaitu yang pertama dari Dinas Sosial, telah hadir di sini Ibu Fitri, Pak. Oh iya, Ibu betul. Kepala Dinas Sosial. Boleh beri tepuk tangannya? Biar semangat nih pagi ini ya. Tentu dengan urusan kegawat daruratan yang ada di Dinas Sosial, bisa Ya. kontak ke 112. Kemudian di sini ada dari Satpol PP, kebetulan Pak Kasatnya hadir langsung di sini. Boleh beri tepuk tangannya? Yang ketiga dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah hadir di sini, Pak. Selamat datang Bapak. Kemudian yang keempat dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon telah hadir di sini. Selamat datang Ibu. Kemudian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Ya. telah hadir juga di sini. Selamat datang Pak. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah hadir di sini, Pak. Ada di belakang. Oke, selamat datang Siap. Bapak. Kemudian dari Dinas DPP KBP 3A karena namanya panjang, Panjang singkatnya, ya Pak. jadi Itu yang mengenai perlindungan anak itu ya Pak? tentang perlindungan anak Oke. dan keluarga berencana Berencana. di situ. Ya. Kemudian cukup ya, kayaknya 7 tadi itu ya sudah di itu. Pak. Sudah ya, Sudah. iya. Nah ini semua hadir, izin Pak Wabub semua hadir di sini dan layanan ini tanpa kolaborasi ini belum tentu bisa sampai saat ini, Pak. Alhamdulillah semua mendukung perangkat daerah di sini, Pak. Sesuai prinsip kolaborasi untuk pelayanan publik di Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Iya, luar Terima biasa. kasih. Boleh tepuk tangannya lagi? Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih untuk dari masing-masing 7 perangkat daerah yang telah bekerja sama atau berkolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam layanan siaga Katon 112. Nah, Bapak tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Pak Kadis nih Pak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sendiri tentang layanan siaga Katon 112 ini Pak? Saya menyambut baik dan tadi juga sudah disampaikan karena ini merupakan program dari Pak Bupati terkait dengan visi misi kemarin yang disampaikan. Iya. Alhamdulillah ya mudah-mudahan ke depan bisa mempermudah ketika masyarakat ini yaitu ada pengaduan terkait dengan ketanggap daruratan Betul. khususnya di Kabupaten Cirebon dan kita sebagai pemerintah daerah juga nanti bisa menyelesaikan dengan cepat ketanggap dauratan Tanggap, tersebut. ya, betul sekali ya. Semoga langsung ngadu, langsung datang gitu ya Pak. Jadi ingat ya buat masyarakat, jangan galau, jangan tiba-tiba minjem uang gitu ya. Pak saya ini ditagih debt collector itu jangan ya. Oke terima kasih Bapak. Lalu sekarang saya bertanya juga nih sama Pak Wabub, bagaimana harapan dan arahannya tentu saja dari Pak Wabub untuk layanan siaga Katon ini Pak? Ke depan supaya karena ini bebas pulsa juga ya Pak Kadis dan tadi sudah disampaikan ada 7 SKPD dan 8 termasuk Diskominfo, yaitu harapannya ke depan supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk mengakses yaitu program siaga Katon 112 dan tentunya program ini ke depan nanti tidak hanya ketanggap dauratan tapi nanti bisa dikembangkan terkait semua SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon supaya semua pelayanan yang ada di Kabupaten Cirebon bisa kita tanggapi atau kita layani dengan baik dan cepat serta efektif.
Luar biasa. Boleh tepuk tangannya ya? Jadi benar-benar di satu ini ya Pak, satu pintu ya Pak ya? Ya betul. Betul. Oke, terima kasih Bapak. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Pak Agung nih sebagai perwakilan dari Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Bapak, tadi kan Bapak sudah mendengarkan tentang layanan siaga Katon 112 inovasi dari pemerintahan Kabupaten Cirebon ini. Lalu bagaimanakah pendapat dari Komdigi sendiri tentang layanan ini dan apa nih pesannya untuk pemerintahan Kabupaten Cirebon ini? Ya, Mbak Nia ya. Nia Pak. Mbak Nia, makasih. Sama-sama. Kami, Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, Kepala OPD, Pak Kadis Kominfo dan teman-teman yang hadir di hari ini merupakan wujud negara hadir. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cirebon hadir. Iya, betul Pak. Masyarakat bisa merasakan kalau Bapak Ibu mungkin lebih familiar, lebih mengenal dengan 911. Iya betul, kalau di luar negeri ya Pak ya. Iya, 911 sama Pak Bupati. Jadi kami mensupport lah, mendukung. Selama ini kami mengasistensi dengan Pak Kadis dan jajaran Diskominfo untuk mewujudkan bahwa 911 hadir di Kabupaten Cirebon. Tapi nomornya 112, sama Bapak Ibu sekalian. 112 maupun 911 atau 911. Beda angka aja ya Pak? Beda angka, tapi Manfaatnya fungsinya sama. sama Pak, Iya, Mbak Nia, betul. Pak Bupati. Ini merupakan nomor standar internasional, Iya. baik 911 maupun 112. Dua. Gitu. Pak Bupati katakanlah, kalau ke Amerika, 112 banyak dipakai di negara Eropa, Iya betul. sebagian besar, Bapak sekalian. Tapi nggak usah khawatir, kalaupun kita ke suatu negara yang menggunakan 911, kita tekan 112 karena kita orang Indonesia Pak, kita orang Kabupaten Cirebon, otomatis akan routing masuk ke 911. Oh terkoneksi juga Iya, ya karena Pak ini ya? nomor standar nasional. Selain Oke. tadi panggilannya gratis, tidak ada pulsa pun bisa. Hmm. Kondisi terkunci pun bisa Bapak Ibu sekalian. Iya Coba betul. Bapak Ibu sekalian dibuka handphonenya. Betul. Di situ kalau kondisi kita nggak bisa buka kode aksesnya itu kan, itu di bawah ada panggilan darurat, Emergency call. emergency call. Betul. Itu ditekan bisa kebuka. Baru tekan 112. Betul. Jadi Mbak Nia, Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, kami dari Komdigi mengapresiasi atas kepimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dengan hadirnya 112 ini mempermudah masyarakat. Kita tujuannya kan itu ya Pak ya, melayani masyarakat mendapatkan akses yang paling mudah lah. Karena kalau melihat aplikasi Pak Kadis mungkin teman-teman bukanya agak lama dan lain-lain. Kalau ini langsung kering Pak, keringnya di sini Pak, enggak di Jakarta dulu. Gitu, langsung Cirebon. Nah ini Pak Kadis, Pak Bupati, sedikit saya boleh Silakan ada Pak, paparan silakan. sedikit. Ya, jadi kita tahu bahwa 112 ini memang untuk pemerintah daerah kabupaten kota. Ini miliknya pemerintah kabupaten kota. Jadi alhamdulillah teman-teman OPD yang terkait mungkin nanti bisa disampaikan Pak Bupati, Pak Wakil, bisa ditambah semua unsur OPD yang terlibat. Dan kami sarankan Pak Wakil, ini integrasi juga koordinasi dengan instansi vertikal. Teman-teman Polres Pak, teman-teman Kodim juga. Karena bagaimanapun semua kejadian darurat lah. Termasuk kita butuh kalau ada kecelakaan lalu lintas, termasuk teman-teman Kodim kan terlibat biasanya kebencanaan ya Pak ya dalam hal ini. Ini monggo sambil nanti teman-teman sosialisasi. Mungkin habis ini Pak Wakil Bupati kami titip. Ini teman-teman biasanya sosialisasinya perlu dimasifkan kembali lah. Karena memang Amerika tuh butuh 20-30 tahun Bapak sekalian. Indonesia hadir dimulai tahun 2016 dan ya, sampai saat ini kabupaten kota yang telah menyelenggarakan 112 sebanyak 164 Pak. Kabupaten Cirebon. Di Jawa Barat sudah ada 16 kabupaten kota. Alhamdulillah tetangga Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon sudah, Kabupaten Majalengka sudah, Kuningan sudah, yang perbatasan lagi mana Pak? Indramayu belum. Indramayu belum. Ya. Maksud kami gini, di aplikasi ini juga bisa disiapkan fitur untuk transfer call.
Ini dimungkinkan Oke, karena oke. masyarakat di perbatasan, Pak Wakil, tekan 112 bisa aja masuk ke Majalengka, bisa masuk ke sini di perbatasan. Karena ini tergantung kekuatan providernya, keringnya bisa ke sana, bisa ke sini. Tapi ini sekali lagi dengan transfer call fitur ini bisa diteruskan kalau masyarakat Majalengka. Nah, Pak Wakil Bupati, ini 112 memang hadir untuk kabupaten kota dan kami merencanakan teman-teman di sini mungkin teman-teman Dinkes sudah menggunakan 119 Bapak? Sudah. Teman-teman 110 kepolisian, 117 BNPB, BBBD, belum ya Bu ya? Belum. Terus 115 Basarnas, di sini ada Basarnas, perwakilan di Cirebon mungkin ya, kalau Basarnas. Ada terakhir 113 Damkar. Pak Eno ya, Damkarnya sudah menggunakan 119 atau masih nomor panjang? Nomor panjang Pak Bupati. Jadi sekali lagi ini menyatukan yang tadi Pak, yang layanan tadi nomor-nomor tadi. Dan kalau perhatikan Pak Wakil, selain 112 kita hanya 117, 119, kita memberikan kepada pemerintah di pusat Pak, termasuk Kementerian Kesehatan. Bagaimanapun kita telepon 119 keringnya ke Kemenkes dulu baru ke Kabupaten Cirebon. Yang menangani kabupaten kota juga. Nah hadirnya ini yaitu tadi mempercepat. Betul, Pak. Tadinya keringnya ke Jakarta dulu baru transfer ke sini langsung ke sini. Iya. Itu Pak Wakil Bupati. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi selamat atas hadirnya 112 ini. Mudah-mudahan lebih mempercepat terhadap pelayanan ke masyarakat. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Pak Agung dari perwakilan Kementerian Komdiji Republik Indonesia ya. Saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber yang telah hadir pada hari ini dan memberikan secara detail informasi-informasi tentang layanan siaga Katon 112. Nah, pemirsa dan hadirin yang telah hadir di sini, sekarang kita memasuki segmen penyerahan sertifikat ya dari Kementerian Komdiji Republik Indonesia sebagai penanda peluncuran layanan siaga Katon 112 secara simbolis. Boleh Bapak-bapak untuk berdiri ke depan. Untuk bagian pertama, ini ada pemberian sertifikat dan plakat dari Kementerian Komdiji Republik Indonesia kepada pemerintahan Kabupaten Cirebon yang tentu saja diwakilkan oleh Wakil Bupati Cirebon. Pak Kadis boleh di sini. Nah, Pak Kadis mendampingi Pak Wakil Bupati. Boleh kita foto bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya ini ada pemberian dari pemerintahan Kabupaten Cirebon juga, plakat ya, yang akan diberikan kepada Komdiji. Oh ini dari pemerintahan ya, silahkan. Ini yang diberikan dari pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk Kementerian Komdiji Republik Indonesia. Pak Kadis tetap mendampingi, silahkan. Siapkan senyum terbaiknya Pak. Lalu selanjutnya ini masih ada plakat ya dari Kementerian Komdiji Republik Indonesia untuk pemerintah Kabupaten Cirebon yang tentu saja diberikan kepada Wakil Bupati Cirebon. Oke, saya panggilkan untuk PT DSI Digital Sandi Indonesia untuk maju ke depan karena akan ada pemberian juga plakat ya yang akan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. Boleh perwakilan dari PT DSI? Oh udah, sorry Pak, maaf. Maaf Pak. Baik, ini akan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. Lalu selanjutnya, oh ya foto dulu. Baik, selanjutnya ini juga ada pemberian
plakat juga ya dari pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk PT DSI, PT Digital Sandi Indonesia. Boleh diberi tepuk tangan yang meriah. Dengan begini kita sudah sama-sama menyaksikan peresmian dari layanan siaga Katon 112. Mohon Bapak-bapak mohon izin dulu karena kita juga akan bersama-sama berfoto dengan 7 perangkat daerah yang tentu saja ikut berpartisipasi dan tentu saja sudah terkoneksi dengan layanan siaga Katon 112. Yaitu pertama-tama saya akan panggil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Boleh difoto dulu bersama-sama? Ya. Boleh. Boleh ya, biar tambah semangat. Nah, apakah Bapak Ibu siap untuk menjalani layanan Katon ini Pak? Siap, boleh yang kencang? Siap, boleh. Oke, Cirebon Katon ya. Boleh tepuk tangan juga nih para tamu hadirin yang telah hadir. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu. Kabupaten Cirebon siaga 112. Tekan 1 untuk melanjutkan. Untuk mengakhiri tutup telepon Anda. Layanan siaga Katon 112 Kabupaten Cirebon, kejadian gawat daruratan apa yang hendak dilaporkan? Ya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Asep? Lokasi kejadiannya di mana Pak? Di Pleret Sapi BNI cabang Pleret. Baik, detail kejadiannya ada apa ya Pak di lokasi kejadian? Kebakaran, tupo ya Pak. Baik, nomor yang bisa dihubungi bisa diucapkan Pak. 0878 112 4321. Oke, mohon Bapak tetap tenang, kami akan menghubungi tim pemadam kebakaran ke lokasi. Terima kasih. Yang kebakaran di Utara Pleret. Halo, Mas Gary? Ya, personil ada berapa Mas? Ada 5, oke. Ini ada laporan banjir di Walet. Butuh evakuasi, ada sekitar 5 kakak yang harus dievakuasi di Walet. Siapkan tim dan peralatannya, dan siapkan koordinasi juga untuk evakuasi Mas. Oke, siap, segera meluncur? Oke, saya laporkan ke pimpinan ya. Oke, siap Mas, makasih.
siang tim, ada laporan layanan siaga Katon 112 dengan KLL korban 1 dengan luka berat di Jalan Raya Pleret. Mohon segera bersiap untuk menuju lokasi. Halo, selamat siang. Kami dari layanan P2TP2 Kabupaten Cirebon. Berdasarkan laporan yang Ibu laporkan melalui Siaga Katon 112 terkait pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah kami terima, izin Bu, bisa tolong dijelaskan lebih jelas untuk kronologis kejadiannya? Selamat siang tim, ini ada laporan dari layanan siaga Katon 112 penertiban anak jalanan di wilayah Kecamatan Weru, Lampu Merah Pleret. Mohon segera ditindaklanjuti. Halo, selamat pagi, tim teknis PJU di lapangan. Ini ada laporan dari layanan Siaga Katon 112 terkait dengan laporan PJU mati. Untuk lokasi PJU yang mati yaitu berada di Desa Wiyong, Kecamatan Sucukan, Kabupaten Cirebon berjumlah 3 titik. Untuk tim teknis di lapangan mohon untuk segera ditindaklanjuti laporan tersebut. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Bapak, selamat siang. Ini ada laporan dari layanan Siaga Katon 112 terkait orang terlantar di Boyolali. Mohon ditindaklanjuti ya Pak. Terima kasih. Gunakan layanan 112 secara bijak. Mari kita jaga bersama demi keselamatan dan keamanan kita semua. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Kini, masyarakat dapat memantau lalu lintas secara online melalui gawai,
kapanpun, dimanapun, melalui Sochakaton, Sistem Monitoring CCTV Aktif Kabupaten Cirebon. Sochakaton merupakan platform berbasis web yang berfungsi memantau lalu lintas secara real-time melalui jaringan CCTV aktif, mendukung keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik dengan menyediakan akses live ke kamera-kamera yang tersebar di 40 titik lokasi strategis. Sochakaton memiliki fitur pencarian untuk memudahkan pengguna mencari titik lokasi CCTV. Sochakaton, bersama kita wujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih aman, lebih nyaman, dan lebih cerdas.
Baik, itu dia tadi cuplikan video tentang layanan publik yang tersedia di Kabupaten Cirebon ya. Baik pemirsa, tadi kita sudah sama-sama melihat ya secara simbolis dan dalam peluncuran layanan siaga Katon 112 yang secara resmi oleh Wakil Bupati Cirebon Bapak Haji Agus Kurniawan Budiman ya, dan layanan ini merupakan layanan yang digawangi oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon dan merupakan salah satu layanan publik yang dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan berbagai macam permasalahan kegawat daruratan ya, dan tentu saja untuk masyarakat Kabupaten Cirebon gunakanlah layanan siaga Katon 112 ini dengan bijak ya. Boleh tepuk tangan juga biar tambah semangat nih ya. Udah mulai lemas nih Pak kayaknya. Oke, nah tadi juga kita telah menyaksikan ya bersama-sama ada 3 video yang dimana lebih memperjelas lagi tentang layanan siaga Katon 112 dan ternyata ada layanan lagi yang digawangi oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon, yaitu ada layanannya Soca Katon ya, yang dimana ini merupakan layanan digital ya, di bidang digital, yaitu CCTV aktif mobile yang tentu saja itu ternyata bisa kita akses bersama-sama di socakaton.cireboncup.go.id ya. Lalu setelah ada Socakaton ternyata ada juga ini layanan yang datang dari Dinas Sosial tapi digawangi juga oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon, yaitu adanya layanan publik Simple Pass. Nah sebelum saya melanjutkan bincang-bincangnya dan bertanya tentang Socakaton Simple Pass, sama-sama tadi kita masih bersama dengan Bapak Kadis ya dari Kadisminfo Kabupaten Cirebon. Pak, terima kasih masih bersama kita semua ya. Lalu juga saya akan menyambut dan mohon untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dr. Randa Indra Fitriani MM. Selamat pagi Ibu. Boleh? Oke ya. Selamat pagi. Cantik banget Bu hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah barakallah, kita sama-sama cantik karena perempuan. Iya, perempuan kan cantik ya Bu. Ya, kalau ganteng saya jadi laki-laki. Laki gitu ya. Laki banget, Indra banget. Indra banget. Oke Bu, nanti saya akan tanya-tanya tentang Simple Pass ini ya Bu. Tapi sebelum itu saya mau bertanya dulu sama Pak Kadis tentang Socakaton nih Pak. Pak, boleh dijelaskan Pak tentang Socakaton ini? Apa sih Socakaton ini Pak? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Nia. Jadi Socakaton itu suatu apa ya, kita menyingkat singkatan dari pelayanan publik itu, yaitu sistem operasional CCTV aktif Kabupaten Cirebon. Kita ada 40 titik CCTV itu di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon, timur, barat, utara, tengah. Ya. Insya Allah sudah 40 titik sampai saat ini. Sampai saat ini ya Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih bisa kita tambah. Gitu. Bisa tambah lagi ya Pak. Ya, itu kalau kita ngakses mungkin bisa ngelihat pacar kita gitu mungkin ya Pak. Wah lagi di mana nih? Gitu. Ya itu Mbak. Jadi nanti kacanya jangan digelapin depannya. Makanya punya mobil kacanya yang gelap aja. Biar gak kelihatan. Pakai helm full face aja gitu ya. Udah makin pinter masyarakatnya. Oke Pak. Nah tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa Socakaton ini untuk CCTV online ini sudah ada di 40 titik ya Pak. Betul. Ya. Di Kabupaten Cirebon. Apakah titik-titik itu sudah mencakup secara keseluruhan di wilayah kemacetan dan kecelakaan Pak? Oke. Jadi Socakaton itu saya awali dulu ya Mbak. Boleh. Bahwa yang sekarang kita launching ini itu adalah versi mobile-nya Mbak. Oh versi mobile. Versi mobile. Jadi siapapun bisa mengakses by handphone, laptop, tab, gitu. Semuanya dimanapun, bisa. Kapanpun, selama internetnya ada. Iya, yang penting ada internetnya, ada kuotanya. Oke. Jadi untuk titik-titik itu kita sepanjang jalur jalan nasional yang wilayah Kabupaten Cirebon artinya ya. Kita bukan jalannya, maksudnya wilayah Kabupaten Cirebon. Dari mulai Arjawinangun sampai dengan Losari, Gebang Losari sana. Itu timur barat. Timur barat. Utara selatan itu dari Beber sampai dengan sekitar Kecamatan Gunung Jati di situ Pak. Oke. Daerah situ. Jadi insya Allah sudah
empat, maksudnya itu 4 penjuru mata angin. Gitu. Penjuru Gitu. rumah. Siap. Ya itu ya Pak ya, semuanya ya, utara, barat, timur, Ya. selatan semua ada ya Pak Betul. ya. Nah lalu untuk Sucokaton ini Pak, untuk harapannya Bapak nih ke depannya untuk program layanan publik ini bagaimana, dan mungkin bisa diingatkan lagi untuk masyarakatnya tentang layanan Sucokaton ini Pak. Oke, pada prinsipnya salah satu tujuan awal Ya. untuk membentuk pelayanan publik CCTV ini sesuai amanat pimpinan, yaitu mencegah terjadinya hal-hal yang betul, melanggar aturan atau ketertiban umum di wilayah tersebut. betul ya, Yang sebagai utamanya bukti ya mencegah, Pak. karena di situ sudah ada CCTV yang sudah Iya. bisa memantau. Kemudian bisa untuk memantau arus lalu lintas ataupun ada kejadian-kejadian apapun di situ, itu sudah bisa diambil rekamannya. Betul Gitu, sekali seperti ya. itu. Kalaupun ada kejadian yang kurang menyenangkan gitu ya Betul. Pak ya, atau kecelakaan atau apa, itu bisa menjadi sebuah bukti ya Pak ya. Betul. Nah buat masyarakat juga harus lebih berhati-hati gitu ya. Sekarang udah dikeker-keker nih setiap kegiatan gitu ya. Harus taat aturan gitu ya, lalu lintas dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak untuk informasinya. Sama-sama. Nah sekarang saya akan berlanjut kepada Ibu Fitri. Bu Fitri panggilannya ya Bu? Siap ya. Ibu, oke ya. Saya mau bertanya-tanya tentang Simple Pass ini ya Bu ya. Siap. Bagaimanakah mungkin Ibu bisa menjelaskan secara singkat Simple Pass itu apa sih Bu? Mangga. Simple Pass. Simple Pass itu akronim dari Sistem Pelayanan Pemerlu Atensi Sosial. Oke. Ini adalah satu layanan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Cirebon yang luar biasa mendukung kita untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon supaya kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, terutama masyarakat kelas bawah yang betul-betul harus kita layani. Itu kita memberikan layanan yang lebih cepat, lebih dekat, betul, dan gratis tentunya. Iya luar biasa, boleh dong tepuk tangannya, luar biasa. Dan ini Gitu adalah ya. satu layanan digital ya, Betul. yang bisa diakses Oleh siapapun ya Bu? oleh siapapun, begitu. Iya. Nah untuk di Simple Pass sendiri ini Bu ya, itu kan banyak berarti terkaitannya dengan dinas sosial. Nah untuk masyarakat nih ingin tahu apa saja misalnya yang bisa digunakan atau fasilitas seperti apa dari Simple Pass ini yang diberikan untuk masyarakatnya Bu? Silahkan. Layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial melalui aplikasi Simple Pass ini diantaranya ada layanan untuk anak-anak yang rentan. Anak-anak rentan itu siapa? Anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak disabilitas, anak-anak yang memang Perlu ya, Bu, memerlukan ya. bantuan dinas sosial, itu masuk kepada anak-anak rentan. Oke. Juga ada difabel. Oh difabel. Difabel. Ada juga lansia terlantar. Lansia terlantar. Juga orang-orang yang berpendapatan rendah seperti gelandangan, Oke. pengemis, pemulung. kayak ODGJ gitu pun ya. termasuk mungkin ya Bu ya? Hah? ODGJ. Iya ODGJ. ODGJ ya. Nah itu ada korban bencana. Oh, korban Jadi bencana. bukan hanya BPBD yang nanganin bencana, kita juga nanganin bencana. Ada bencana alam dan bencana sosial. Oke. Nah ada juga warga binaan. Warga binaan Ex seperti warga apa? binaan. Jadi ex warga binaan, kayak ex warga binaan yang dari lapas kayak gitu. Oke, pas keluar Ya, gitu ya, itu. diberi lagi keterampilan yang lain. Ex-napiter. Oke, gitu ya. Gitu. Ada juga korban kekerasan. Oke. Bu saya mengalami kekerasan batin Bu gitu kan, nanti saya datang ke Korban Ibu. kekerasan. Jol, cenah curhat. Ada juga perempuan-perempuan yang rentan. Saya rentan Bu. Rentan. Disakiti. Asik. Rentan itu. Rentan banget Bu.
dan ada juga fakir miskin. Selain itu juga ada layanan untuk pemberdayaan sosial, ada juga layanan yang sebelumnya dilayani dari aplikasi si Pepeg, yaitu PBI APBN, PBI APBD, terus Kartu Indonesia Pintar, juga subsidi listrik. Oke, luar biasa. Berarti semuanya plug di Simpel Pas itu ya. Nah, jadi supaya simpel supaya dan sih pas gitu. Simpel dan pas karena masyarakat sekarang sukanya yang simpel, yang luar biasa tapi bermanfaat ya Bu ya. Walaupun simpel bermanfaat dong tentunya ya. Jadi buat masyarakat Kabupaten Cirebon nih, kalau misalnya tadi ya warga binaan perlu lagi bantuan, terus udah gitu mungkin melihat ada lansia terlantar, boleh banget untuk kelayanan publik Simpel Pas ini ya Bu ya. Bu, lalu pertanyaan berikutnya. Siapa saja Bu yang bisa mengakses Simpel Pas ini Bu? Yang mengakses Simpel Pas ini pastinya setiap masyarakat Kabupaten Cirebon yang memerlukan layanan-layanan tadi itu saya sebutkan. Gitu ya. Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon boleh banget tadi ya, balik lagi ya Bu ya, untuk mengakses Simpel Pas kalau memang ada kebutuhan dengan dinas sosial ya Bu ya. Sekali lagi Kabupaten Cirebon bukan yang lain. Oh, Kabupaten Cirebon bukan yang lain. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya semuanya. Luar biasa. Nah, untuk mengaksesnya boleh kemana nih Bu ya? Linknya atau apanya Bu? Linknya bisa datang ke http simplepas.cireboncup.go.id. Luar biasa. Boleh ya diingat lagi ya buat masyarakat ya untuk mengaksesnya ke www.simplepas.cireboncup.go.id ya, luar biasa. Oke Ibu, terima kasih. Saya mau beralih bertanya kepada Pak Kadis dulu nih Bu ya. Siap. Sebagai yang menggawangi Simpel Pas ini ya Bu. Bapak, apa peran dan dukungan tentunya dari Diskominfo Kabupaten Cirebon untuk layanan Simpel Pas ini Pak? Oke Mbak Nia. Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan kami, Pak Bupati, Pak Wabub, bahwa menekankan bahwa perangkat daerah itu harus berkolaborasi untuk tujuan bersama membangun Kabupaten Cirebon. Luar biasa. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi di Simpel Pas ini antara kami sebagai yang memiliki tugas fungsi membantu kepala daerah di bidang informasi dan telekomunikasi, sehingga kami bersama-sama dengan Dinsos bagaimana membuat layanan yang sudah ada di Dinsos itu bisa menjadi dalam satu layanan terintegrasi, lebih terpadu, lebih memudahkan masyarakat, dan alhamdulillah Dinsos juga all out, profesional dalam memproses pada saat mulai perencanaan sampai pembangunan juga membantu kami, dan hasilnya insya Allah yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Luar biasa, Kabupaten Cirebon tuh emang TOP BGT Bu, TOP BGT top banget gitu ya Bu ya. Udah banyak layanan publik yang tersedia gitu ya di sini. Tadi kan kita juga tahu ya Pak ya, ada layanannya udah layanan siaga Katon 112, Suca Katon dan ini Simpel Pas. Lalu saya mau bertanya kepada Bapak sendiri nih ya, bagaimana harapan Bapak nih terhadap inovasi-inovasi layanan yang tadi sudah saya sebutkan terhadap masyarakat dan terhadap pemerintahan juga. Silakan Pak. Oke. Jadi kedepannya kami ingin yang pertama menyederhanakan semua pelayanan publik yang mungkin masih banyak yang membingungkan masyarakat. Betul. Mulai menjadi terintegrasi, terpadu dalam satu wadah yang tidak terlalu banyak masyarakat mengakses, sehingga pelayanan publik itu dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dimanapun, di lokasi manapun. Itu Mbak. Oke, harapannya pokoknya menjadi harapan yang terbaik, semua masyarakat bisa mengakses semuanya menggunakan layanan publik yang telah disediakan oleh Diskominfo dan pemerintahan Kabupaten Cirebon tentunya. Betul. Baik Bapak, terima kasih. Lalu mau Ibu cantik lagi nih saya mau tanya.
Nah, harapannya dari Ibu sendiri nih dengan adanya layanan publik Simple Pass ini dan layanan-layanan publik yang datang dari pemerintahan Kabupaten Cirebon. Mangga Ibu. Harapannya bahwa masyarakat saat ini sudah tidak perlu lagi jauh-jauh, tidak perlu lagi kita minta bantuan calo, mancal baringolo. Itu untuk menerima layanan-layanan khususnya dari Dinas Sosial. Karena dengan buka yang tadi saya sebutkan di Simple Pass itu semua bisa dilihat persyaratannya dan lain sebagainya, SOP-nya seperti apa, tinggal klik kita bisa tahu. Bahkan kalau ada yang harus proposal dan lain sebagainya, contohnya sudah ada juga. Ih, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang telah hadir pada hari ini untuk informasi semuanya dari Sucakaton dan Simple Pass ya. Terima kasih banyak ya. Baik pemirsa, itu dia sesi tanya jawab kita hari ini untuk layanan publik yang digawangi oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Yang pertama tadi kita ada layanan siaga Katon 112, lalu ada Sucakaton dan Simple Pass. Dan saya ingatkan kembali kepada pemirsa dan tentunya saja masyarakat Kabupaten Cirebon bisa mengakses ya dari Sucakaton ini ke link www atau www.sucakaton.cireboncup.go.id dan juga ke www.simplepass.cireboncup.go.id. Dan tentu saja untuk para masyarakat punya keadaan yang sangat gawat darurat bisa menghubungi layanan siaga Katon 112 dan Anda akan terkoneksi dengan beberapa perangkat daerah butuh bencana alam atau mungkin Anda di tengah jalan ada kecelakaan, boleh sangat untuk menghubungi 112. Dan saya ingatkan, gunakanlah layanan publik dari pemerintahan Kabupaten Cirebon dengan secara bijak. Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih kepada tamu hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk waktunya. Dan tidak juga lupa saya mengucapkan terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir. Tadi kita telah kedatangan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, lalu juga ada perwakilan dari Kementerian Komdiji Republik Indonesia. Terima kasih Pak Bambang sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dan Ibu Fitri ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Baik, kalau begitu akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Lalu tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Cirebon Cup TV yang telah menyempatkan waktunya menonton YouTube channel Cirebon Cup TV. Saya Nia dan kru dari Cirebon Cup TV pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.